Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Pertanyaannya adalah apakah itu kamu utarakan atau tidak, itu persoalan lain. Iya. Tapi pasti orang yang banyak membaca itu ada kejanggalan, dia pasti berpikir. Iya. Betul. Ya kan? Ah ini kayaknya nggak bener nih. Iya. Cuman kan ngapain kamu utarakan kan? Banyak sebenarnya orang di kota ini tuh pinter-pinter banyak, tapi banyak yang juga memilih diam. Aku ya sempet ya dapat banyak petua dari Bang Ahmad gitu kan ya. Betul. Kan ya apa ya kan? Aku harus nanya teman-teman Bang Ahmad yang ini ya, yang ada di kepemerintahan gitu. Bang, ngapa kok si temen abang yang angkatan abang gitu kan, angkatan abang si X, si Y gitu kan, dan gua kok dia enggan bersuara, bagaimana perasaan dia, konflik batinnya gitu. Ya sebenarnya dia diem aja, dia lagi banyak berkecamuk gitu ya, apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Aku ngerasa ya seperti itu gitu kan, dalam hal kecil keseharian. Kan tugasnya kan memang nggak berat ya Kak. Aprian sedang menceritakan dirinya, bukan angkatan saya. Lagi nggak berat ini Pak. Tugasnya buka, bersih, duduk, jaga kalau ada yang datang gitu kan. Kalau nggak ada, berdoa supaya kota ini suka datang untuk baca buku gitu. Kan upaya besarnya cuma doa Pak hari ini gitu. Jadi Doain orang-orang. iya, doain orang-orang supaya ya seru loh baca buku gitu kan. Walaupun ya bukunya selera masing, kalau buku kan kembali ke selera masing. Itu konflik batinnya ya seperti itu. Kita ramai-ramai buka buku, moto buku dan sebagainya, dan itu hanya untuk memenuhi hasrat kita gitu ya, di media sosial. Jadi dia tidak benar-benar mau baca buku dalam arti untuk menikmatinya. Iya betul. Seperti saat dahaga dia minum sendirian, nggak ketahuan orang gitu nggak. Tapi ternyata dia pamer minuman itu karena dia sebenarnya nggak haus, tapi dia sedang pamer, saya minum Coca-Cola, saya minum jus jeruk, saya minum minuman macam-macam itu. Iya, biar privilege-nya. Jadi Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Kan saya bilang, saya juga ngedorong itu. Iya. Tapi kalau bisa punya sendiri ya, jangan nebeng di sini, jangan nebeng tempat saya. Gitu. Jadi cara saya mempengaruhi orang itu, kan kita berpikir sampai saat ini juga berpikir menemukan cara bagaimana menyemarakkan gemar membacanya, menyerukan orang untuk suka sama buku. Karena apapun eranya, mau era digital, mau apa, menulis, membaca, itu ada kompetensi dasar. Itu yang diajarkan pertama kali sama kita. Saya bilang bohong, kecuali itu dihapus ya. Persyaratan buat skripsi, persyaratan buat tugas, setiap mata kuliah itu dihapus, baru orang nggak perlu skill menulis. Tapi selama itu masih ada, berarti tetap diperlukan. Itu yang saya sampaikan sama saya yang sekarang kuliah. Nah, cara saya mempengaruhi orang, sama pada saat saya mempengaruhi Aprian untuk suka buku, walaupun Aprian sebenarnya udah suka buku. Tapi kan saya pengen Aprian baca buku yang saya baca kan. Maka saya ceritakan tuh. Ceritakan buku itu, sampai akhirnya dia penasaran dan ingin pinjam. Saya selalu kayak gitu, buku ini keren nih, cerita ini kayak gini gitu. Pinjam beneran kan, padahal saya belum selesai. Karena kan sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana Aprian juga ikut baca kan. Gitu. Kenapa harus baca? Biar diskusi sama saya, itu seirama, nyambung makanya. Kalau saya sendiri yang baca, dia nggak baca kan susah nyambungnya kan. Dia baca buku yang lain umpamanya. Ya, saya baca Koping Ho, dia baca Wiro Sableng kan nggak nyambung dong. Yang diceritain beda kan. Nah,
Kedua, saya juga mendorong kawan-kawan, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang nggak selalu buku yang saya foto itu udah selesai saya baca. Nggak apa-apa, saya daripada saya pamer makanan, mending saya pamer buku kan. Nah, saya sih berharap ada dampak, stimulus, orang ada pengen pamer. Nah, oke, berdampak. Kemudian saya pengen saya pamer pustaka gitu. Biar orang juga kayak gitu, oh keren ya gitu. Awalnya mereka berpikiran bahwa baca buku ini keren, punya perpustakaan itu keren, mereka punya. Ya paling enggak mereka menyisihkan bagian dari yang mereka punya materi itu untuk beli buku, walaupun itu untuk gagagan awal. Tapi menurut saya itu merangsang. Ada sisi otaknya yang kemudian diserang, gitu. Mau nggak mau paling enggak apa-apa lah kolektor dulu gitu. Lama-lama mungkin pas saya suntuk, jenuh dengan kehidupan yang ruwet apa-apa, lari ke buku walaupun selembar, 2 lembar gitu. Atau paling enggak dia ketemu ketua atau apalah ya, pesan dari orang gitu. Atau tiba-tiba ada yang ngelintas dia bilang baca itu penting gitu. Dia udah punya stok, nggak perlu lagi nyari kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Mau gagal-gagal foto di Pocadi kan nggak apa-apa kan. Bisa nggak sih kita itu dengan berani, dengan PD mengatakan bahwa orang yang baca buku itu akan menemukan wisdom. Kamu bisa bahasa Inggris ya? Bijaksanaan, ya kita bisa bijaksana, kita bisa punya rem, kita bisa melihat oh itu buruk, oh ini baik. Tapi menarik gini Pak, kita ngomongin buku ya. Aku sempat sharing juga ya ke Pak Dharma waktu Mas selesai KKN. Pak, saya ini mau bangun perpustakaan desa pas itu. Konsultasi sama pamong-pamongnya di sana. Adalah kalimat untuk apa masyarakat desa baca buku gitu kan. Gitu. Jadi mungkin hari ini juga kita ya ngapain kita nyuruh orang baca buku gitu kan. Iya nggak sih? Ngapain? Atau gini, kita tingkatkan lagi bahwa orang dengan standarisasi literasi, orang tuh terus belajar, maka dia akan punya wisdom. Kan belajar nggak hanya baca buku. Iya. Betul. Tapi ngapain juga orang punya ini? Berarti kan pertanyaan yang pertama dibangun adalah kesadaran gitu. Loh, iya kesadaran tuh bagian dari wisdom. Iya, gitu. Tapi kan kita Pak Dharma, Bang Rahmat mungkin yang udah lebih dulu gitu kan, suka sama buku kan nggak mungkin karena orang tuanya ini buku baru nih baca gitu kan. Iya, bapak aku memang aku tuh lahir 88 ya. 94 umur 6 tahun tuh aku udah seneng baca majalah-majalahnya bapak. Bapak kan langganan 2 majalah. Penyebar Semangat sama majalah itu Muhammadiyah itu, Suara Muhammadiyah itu. Kalau Penyebar Semangat tuh bahasa Jawa. Ternyata ada Putut Ea tuh nulis di Penyebar Semangat tuh. Baru dia cerita kemarin, saya itu kontributor Penyebar Semangat Putut Ea tuh. Dia nulis dari SMP lagi. Dia nulis dari SMP coba. Nah kalau saya ini baca baru kelas 1-an lah. Ya bisa baca kan biasanya TK. Orang ramah nggak baca kelas 1. Tapi gini, pertanyaan saya yang belum kejawab tuh gini. Kenapa ya orang mesti berliterasi? Dan sekarang lagi literatur tuh orang tuh belajar gitar, belajar nyangkul, belajar komputer, itu literasi semua itu. Nah tapi rumah baca kayak Pocadi ini adalah satu tempat ruang untuk orang belajar. Kenapa? Belajar biasanya difasilitasi buku pada saat sebelum mengenal digitalisasi ya. Kenapa orang mesti baca, dan kalau kita ngomong wisdom tadi seolah-olah wisdom ini apa gitu. Jangan-jangan nih ada tuh orang kaya raya tapi ngerusak lingkungan. Jangan-jangan karena dia nggak banyak baca buku tuh. Kalau dia banyak baca buku dia pasti nggak kaya raya tuh. Karena dia akan berbagi dengan orang lain. Kalau itu aku nggak bisa jawab ya. Kan gini, orang berliterasi itu apa? Ada jaminan dia akan jadi sukses kaya raya gitu? Nggak ada, Pak. Tapi orang yang baca buku nggak mesti dia jatuh semiskin-miskinnya. Iya. Mestinya. Kan yang dicari kan beda ya. Tadi itu kan kalau mau punya wisdom ya belajar gitu kan ya. Tapi kan ada juga yang
orientasi sosial kita kan berubah sekarang ini. Kita lebih suka ini ya ngobrol-ngobrol pas itu ya. Orang kalau dulu kan kita tersinggung bahkan bisa berantem ya sama teman sebaya gitu kalau diomongin goblok. Jajar orang sekarang dia ketemu orang diomongin goblok gitu. Gak apa-apa goblok, yang penting saya kaya gitu kan. Sekarang orang lebih tersinggung dibilang miskin, Pak, daripada diomongin goblok. Oh iya ya, stratanya jadi menurun ke persoalan material kan. Jadi, nah itu nggak wisdom. Mental kita kan dibangun oleh itu sekarang, Pak. Iya. Materi. Jadi kayak nonton film SpongeBob, Pak. Web itu kan Patrick. Uang gitu. Aku tidak bisa hidup dengan uang kata. Ya dulu orang sangat tersinggung ya. Nggak tahu kalau April ketemu nggak satu masa itu yang orang lebih mending diomongin miskin daripada diomongin bodoh. Sekarang kebalik, nggak apa-apa bodoh asal kaya. Jadi mereka akan lebih tersinggung diomongin tidak punya apa-apa, culun apa-apa gitu ya. Tapi mereka kaya. Nggak apa-apa orang diomongin tidak punya isi kepala, tapi wajahnya yang tampak dari kepalanya itu bagus. Walaupun isi kepalanya yang di belakang wajah itu kosong. Termasuk kualitas konten loh Bang. Iya. Saya terserah lagi memperhatikan Bos Amel Bang. Iya. Bos Amel, tahu nggak? Tahu. Karena saya juga nontonnya iya, di Bos Amel. Snack video kan. Iya, nggak ada di YouTube ada, bukan di YouTube, di Instagram kadang Instagram. Anu ding di Facebook tapi di story-nya apa ya. Nah, sebenarnya simpel. Ternyata Bos Amel itu secara di YouTube-nya dia agak nakal lah. Tapi Bos Amel di dalam shorts video dia sebagai bos, saya minta duit bos gitu konten tuh. Nah penikmatnya kan juga penikmat kayak kita nih yang lihat dia dari cantiknya misalkan. Tapi ini menarik karena dia nggak ngejual yang seksis sebenarnya, nggak hanya seksis. Dia bos seksi tapi dia kontennya adalah tentang obrolan-obrolan anak buah, hutang sama bos suka sama anak buah kayak gitu aja sih gitu. Bos Amel namanya kan. Nah saya lihat youtuber baik di kota Metro, di Lampung atau di Indonesia banyak tuh yang terkenal kaya dan dia nggak baca buku. Kecuali Deddy Corbuzier ya. Kalau Deddy Corbuzier tuh pinter ya. Ya banyak sih konten kreator yang pinter baca buku juga tapi konten kreator. Apa itu? Gimana ya? Saya malah jadi bingung nanya ya. Bisa nggak sih kita yang baca buku juga kreatif gitu loh? Misal nih kita pede ya untuk hidup kan pada akhirnya kita nggak ngomongin kekayaan aja kan. Kita juga menawarkan konsep kamu baca buku pulang tuh. Lalu kamu konten hari ini di sini sambil duduk. Enggak kan? Enggak kan kamu harus iya bercanda. Ini aku serius. Kamu ngejelasin buku pulang itu ke khalayak dengan kita konten kayak gini, kira-kira ada hal penting nggak? Bisa mas. Bisa. Ya ngapain gitu Pak? Kan tujuannya ngapain gitu? Kita baca buku, ngapain baca buku gitu kan? Kita pakai misalkan kita ke perpus, ngapain kita ke perpus gitu kan? Soalnya kan yang paling mendasar kita ini kan aksi apa ya kalau di ilmu filsafat ilmu ya kan ada aksiologi gitu kan. Untuk apa gitu kan? Untuk apa gitu. Tapi saya melihat misal kayak ini ya, Martin Suryajaya sekarang konten tuh. Filsafat itu kan satu yang menjemukan untuk didengarkan ya. Sekarang subscribe-nya 100.000 loh dia. Iya Pak. Iya, asal konsisten. Gitu. Jadi selain kemudian kita memang membaca buku itu apakah pengen bisa jadi kaya raya, saya kira itu hal yang nggak perlu dijawab. Tapi orang-orang yang gagal untuk memahami bagaimana kemudian bacaan itu mempengaruhi berpikir yang wisdom tadi, orang yang tidak punya wisdom itu akan melakukan kerusakan. Contoh, dia akan membangun rumah di atas tanah di mana tanah itu jelas ada airnya malah diuruk misal. Itu karena dia nggak punya pengetahuan di situ tentang tipologi tanah, kemudian dia tidak melihat secara ekologinya. Iya Pak. Enggak yang maksud ini apa ini
ya gimana ya Pak ya, Mas Dandi udah melakukan itu ya, Mas Dandi udah lama konsisten ngelakuin itu. Temen-temen yang lain udah konsisten ngelakuin itu. Aku lebih suka pendekatan yang berbeda Pak. Aku suka satu orang ya nggak masalah daripada ketemu banyak orang terus berkhutbah gitu lah. Misal nih, kota ini udah banyak politik uang. Udah. Tentu orang-orang yang punya bacaan yang sama, yang dia punya kedalaman, mungkin dia punya sama-sama ingin perjuangkan wisdom tadi, kan kita pengen berjuang tuh. Gimana ya caranya kota ini juga tidak ada politik uang? Karena kan korbannya macam-macam untuk menjalar. Jadi bangunan jadi jelek, kualitas pembangunan jadi jelek gitu. Lalu kita punya upaya tuh, misal gerakan jaga teman. Jaga teman kita supaya tetap punya wisdom, jaga teman dimanapun dia posisi, dia akan tetap memperjuangkan nilai, dia akan skeptis terhadap sesuatu yang tidak bisa menerima apa adanya, karena dengan argumentatif bahwa dia adalah orang yang sadar berliterasi. Karena dia sadar berliterasi, maka dia akan membangun sesuatu berdasarkan argumentatif. Seperti Rocky bisa gini, founding father kita, bapak bangsa kita tuh doyan bertengkar. Jadi bertengkar tuh nggak apa-apa, selama masih ada pertengkaran, berarti itu masih ada ide yang ditarungkan. Yang repot adalah tidak ada pertengkaran, karena semuanya dapat. mungkin kan kalau di agama juga ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat lah. Wah iya, Ya kan ya? khairun nasa qablina. Tapi mungkin aku ini seburuk-buruknya manusia Pak, karena aku ya udahlah ngapain, kalau mau terjadi kehancuran yang terjadilah Oh iya, kehancuran. karena emang udah mau kiamat ya dunia. Iya, tapi dalam sisi lain gini, ya kalau udah hancur biasanya orang baru sadar gitu kan, oh iya ini nggak baik gitu, ya kan? Kayak misalkan kita bangun rumah terus di macem-macemin gitu kan, oh dikurangin lah batanya segala macam, campurannya dikurangin, oh mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah hancur kita baru sadar gitu kan. Nah, mungkin aku ya hari ini lebih, oh iya, jadi segala yang baik ya aku untuk internal aku sendiri, untuk filtrasi aku bersikap sendiri gitu Pak, biar nggak